Jauh Pak kita. Inilah tantangannya untuk dibahas terus menerus. Minggu yang kemarin saya juga seminar tentang ini. Pesertanya dari Sumatera, Kalimantan, NTB, NTT juga, dari Jawa juga cukup banyak pesertanya. Juga masalah inovasi pertanian, khusus inovasi. Di mana? Sekarang kita lihat inovasi. Bimas Inmas dulu pupuk sudah, sampai sekarang pupuk masih. Pak Gayus juga pernah menjadi distributor pupuk. Itu chemical engineering. Bibit unggul, biological engineering, sampai sekarang masih. Mesin traktor belum semuanya, mechanical engineering. Yang sangat lemah kita yaitu social engineering, rekayasa sosial, rekayasa kelembagaan. Bagaimana sih membangun sinergitas sehingga mengoptimalkan sumber daya itu. Petani kita masih terpencar Pak, masih terpencar, bekerja sendiri-sendiri ya. Petani kita masih terpencar, padahal sekarang sudah harusnya tidak lagi seperti itu. Jadi artinya apa? Jadi mechanical engineering, biological engineering, chemical engineering, dan sekarang social engineering, mulai dari pengambil kebijakan makro policy, mikro policy. Kebijakan makro apa saja luar biasa Pak. Sekarang itu perangnya juga salah satu perang currency war, perang nilai tukar, melemah menguat, melemah menguat. Tahun 98 hanya 2.500 Pak, $1 itu 2.500. Sekarang mendekati 15.000 kan? Bulatkan 15.000, berapa kali lipat? 6 kali lipat. Apa artinya? Kalau utang kita waktu itu X, maka sekarang utang kita itu 6X. Apalagi cek ditambahin cek ditambahin mana? GDP kita di hadapan US dollar menjadi berapa? Kalau GDP kita itu Y, di hadapan US dollar menjadi 1/6 Y. Ini yang namanya rising growth, pertumbuhan yang memiskinkan. Wah, ini kayak kuliah S2 ini. Mohon maaf Pak, enggak, ini hanya refreshing ya Pak ya, untuk mengingatkan saja. Jadi artinya di balik itu semua, trade liberalization dan sebagainya itu luar biasa Pak dampaknya. Jadi dimulai pada tahun-tahun 80-an dan sebagainya itu, ternyata liberalisasi pertanian itu yang menyebabkan kita juga semakin terpuruk. Kalau tidak keliru, Undang-Undang Nomor 12 tahun 92 kalau tidak keliru, tentang liberalisasi pertanian itu, kebebasan menanam dan sebagainya itu free, bebas mau menanam apa menurut petani silakan. Tapi kenyataannya program-program Pak Baswati almarhum, Allah maghfir Pak Baswati, one village one product, itu bagus. Di negara lain maju itu. Karena itu prinsip skala ekonomi, economies of skill, berbasis kelompok, dahsyat lagi itu. Kalau kita paham tentang bagaimana peranan kelompok, ini social engineering yang tadi Bapak Ibu sekalian. Jadi one village, one product, skala ekonomi Pak. Nah sekarang kalau beragam, petani kita kecil-kecil, kurung, beragam, terpencar. Bagaimana efisiensi, bagaimana sekarang? Tidak bisa, sulit Pak. Apa yang harus kita lakukan? Corporate farming alternatifnya. Bagaimana menyatukan? Karena satu-satunya kecil-kecil tidak bisa Pak, kita lepaskan begitu saja. Maka pertanyaannya, petani kita itu tertinggal atau ditinggal? Petani kita tertinggal atau ditinggal? Ditinggal. Kalau ditinggal siapa yang meninggalkan? Nah di sini tantangan kita semuanya. Kalau saya sebagai guru gitu ya, mendidik mahasiswa, menjadi penyuluh, menjadi birokrat, menjadi politisi, menjadi pengusaha dan sebagainya. Kamu lakukan yang terbaik, itu pesannya guru ya guru. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi artinya apa? Bahwa sebetulnya kita hidup itu kan era liberalisasi perdagangan, trade liberalization, era globalisasi, global itu bola dunia, mendunia. Artinya apa? Tidak ada hal sekecil apapun di permukaan bumi lepas dari keterpengaruhan dunia, tidak ada. Apa indikatornya? ICT explosion, ledakan penggunaan IT.
Saya berkunjung ke Malaysia itu waktu jauh sebelum beliau jadi mahasiswa dulu. Mungkin 20 tahun yang lalu saya ketemu dengan petani nanas di Malaysia. Pak, ini berapa kelompoknya? 24 hektar Pak. Nanam apa? Nanam nanas Pak. Dari mana modalnya? Dibantu pemerintah Pak. Berapa bunganya? Tidak pakai bunga Pak. Di sini bagi hasil. Berapa bagi hasilnya? Andaikan hanya 3,75% Pak setahun. Sampai menjualnya kemana ini? Lupa, ini nanti kita potret. Itu 20 tahun yang lalu Pak, Malaysia aja. Petani, ini kita potret, kemudian kita masukkan ke web. Petani punya rekening, punya web sendiri. Jadi di sini Pak petani, kelompok tani, penyuluh sudah mahir IT. Di Indonesia, penyuluhnya, saya kan masuk di Bakorluh juga, masuk di Bakorluh juga. Kalau sudah menyusun program penyuluhan, bapak-bapak para penyuluh siapa yang terbiasa mencari informasi dari internet? Pak, kalau internet nggak punya, kalau internet ada Pak, katanya gitu. Bapak jangan internet Pak, kantor saya nunut di kecamatan, saya nunut di Koramil Pak, saya di rumah Pak, kantor saya Pak. Loh coba, gurunya petani. Nah, ayo komitmennya bagaimana nanti? Bahkan ada bupati, nggak usah saya sebutkan bupatinya. Buat apa Pak ngurus penyuluh Pak? Penyuluh sekarang bisnis pestisida, bisnis. Begitu jawabannya. Saya balik karena saya ingin membela penyuluh. Balik beritanya, itu gara-gara sampean nggak ngurus dia, maka dia bisnis sendiri, golek kehidupan. Nah, bagaimana karirnya dia dan sebagainya. Ini gurunya petani. Jadi gurunya petani Pak. Jadi banyak sekali Pak problemanya. Jadi apa namanya? Kalau kita melihat kepada situasi di negara kita ini, ya, internasionalisasi bisnis ada 3 fase Pak. Kita tuh masih dalam fase yang terendah, import substitution. Bagaimana produk-produk impor pangan, daging impor, jagung impor, kedelai impor dan sebagainya itu, lihat di BPS Bapak Ibu sekalian, importnya masih. Nilai tukar petani datar. Mulai 20 tahun terakhir itu datar Pak. Datar. Lihat di data BPS Pak, ada grafiknya, saya nggak bisa dibayangkan. Datar Pak. Nilai tukar petani itu kan harga yang diproduksi oleh petani dibanding dengan harga-harga yang dibeli oleh petani. Itu nilai tukar petani. Datar Pak. 20 tahun terakhir itu datar. Ada apa? Inilah persoalannya, ya. Jadi kembali kepada internasionalisasi bisnis di era global sekarang ini, negara kita itu masih dalam fase import substitution. Bagaimana produk-produk impor itu kita ganti dengan produk domestik, gitu, ya. Daging impor, saya pernah di SBO TV dialog diskusi dengan para peternak dan juga pedagang daging, ya, kemudian ini dan sebagainya. Apa si pedagang Pak, daging impor itu 40.000 ya Pak, paling mahal 60.000 Pak, padahal harga daging di pasaran 100.000, 110. Bagaimana daya saingnya? Gula impor juga demikian. Gula yang paling efisien di Indonesia itu masih sekitar 7.000, harga pokoknya 6.000 sekian ya Bu ya. Yang paling tidak efisien ada yang 11.000 pabrik gula. Jawa Timur itu tadinya sekitar 50 sekian Pak, karena saya punya komunitas juga, komunitas peningkatan rentengan, membantu beliau di Sebuntan. Sampai sekarang masih terus. Tiap hari itu ada berita-berita tentang banyak sekali. Sekarang pabrik gula di Indonesia sekian, masih mau tutup lagi dan sebagainya. Nanti saya memperkirakan sekitar 5 tahun ke depan hanya sekitar 3 atau 4 tahun, 4 pabrik gula saja yang bisa. Terus bagaimana? Tembakau mau mati, tebu mau mati, padahal komoditas luar biasa. Ya. Kemudian yang tadi berkaitan dengan itu, salah satu buktinya import substitution tadi. Fase kita yang paling rendah juga Pak. Coba ekspor terbanyak komoditas kopi itu kopi olahan atau kopi biji? Biji kan OC. Teh, saya lihat made in PPP sekian, kresek. Oh, ini mau diekspor, daun kering yang diekspor. Gak usah saya sebut PPP-nya. Daun kering Pak, bukan olahan. Kakao baru difermentasi, diekspor. Sehingga Swiss
nggak punya kebun coklat, tapi produsen coklat terbaik di dunia. Singapura nggak punya kebun, tapi punya Merlion Singapura coklatnya. Jadi kita tuh hanya sekedar menanam, ya, tanam pelihara panen dol, tanam pelihara panen didol. Sudah. Artinya apa? Di dalam agribisnis kompleks, mulai dari farm supply industries, industri yang mensuplai kebutuhan tadi bibit gitu ya, Bu, ya? Atau benih, sarana prasarana. Coba kita lihat benih saja, itu produsennya investasi dalam negeri atau investasi asing? Cepat terbantu. Ayo sebut, karena ini dipublish, nggak, saya nggak menyebut orangnya. Tapi coba lihat, plasma nutfah kita itu luar biasa kaya, tapi mereka yang menguasai. Berarti di hulu kita jadi tancang di situ. Ya, nggak, saya nggak mau sebut, padahal itu ada sekitar 8 atau 9 perusahaan asing. Begitu masuk on farm, nggak ada yang mau. Mereka biar tani sendiri, hasilnya dibeli lagi. Kenapa? Risikonya tinggi, risiko keringan, risiko kebanjiran, hama penyakit, waktunya lama, payback periodnya lama, gestation periodnya, ya, dan seterusnya. Ini jadi artinya apa? Agroindustri mereka juga yang main di situ. Ini tantangan untuk pemerintah kita, bahwa agroindustri kita ciptakan di dalam negeri oleh investasi kita, oleh rakyat kita. Maka istilah saya, ya, ayo kita perpanjang ruang kerjanya petani, jangan hanya taman detail, jangan dijual, himpun menjadi satu. Saya sudah mencoba beberapa komoditas, Bu, yang di Sumeneb yang berbasis kelapa. Kelapa itu, Bu, begitu Bapak Ibu dipecah, airnya tumpah. Aduh, air kelapa itu kan minuman isotonik, kenapa kok dibuang? Tak ngerti rupanya kalau ada duit. Sabutnya dilempar ke sana sama batok, kelapanya dijemur, dikeringkan, ini sampai menggunung. Padahal sabut kelapa itu bisa digaruk, debunya untuk pupuk cair, bisa digaruk untuk serat-serat yang panjang dipisah, untuk jok mobil mewah, dan matras untuk bayi, karena organik, tidak ada radiasi. Mahal jadinya, Pak, kalau kita tahu. Tempurung dibakar, asapnya disublim jadi asap cair, dijual ke Sidoarjo sama Gresik, ke barbecue restoran untuk bandeng asap dan sebagainya. 25.000 tempurungnya, dijual ke Margomulyo 3.800 sekilo, Pak. Saya bina petani itu, Pak. Air kelapanya dikemas ke pantai-pantai yang wisata tadi. Ini namanya isotonik, luar biasa. Kopiornya dikemas dan seterusnya. Begitu gilirannya diserahkan ke industri perdagangan, karena leading sektornya tadinya disebut, wah, belum ada program ini, Pak, belum nyantol. Akhirnya petani kembali lagi ke bawah lagi. Artinya apa? Jangan parsial di dalam kebijakan, harus utuh. Scope of modern agriculture itu utuh, mulai farm supply industries, on farm, agroindustri, dan pasar. Government, pemerintah, perbankan, ini supporting system, ya, bagaimana sistem pendukung ini bergerak, ya, memberikan iklim suasana bisnis yang menguntungkan. Jadi kembali ke sana tadi, import substitution sebetulnya sudah harusnya kita tuh export promotion. Kalau negara lain foreign direct investment, mereka sudah kelebihan uang, di negaranya uang sudah jenuh. Gak nemu cara, dikirim ke negara miskin, negara berkembang, saya bosan jalan utangan, saya gitu ya, nambah terus saya gitu. Itu persoalannya. Kenapa? Begitu itu dipegang oleh negara miskin atau negara sedang berkembang, harusnya menjadi produktif, tapi nyatanya lebih banyak menjadi konsumtif.